Bagaimana jika saya katakan bahwa berabad-abad lalu, seorang pujangga Jawa telah menuliskan peringatan tentang keruntuhan moral, kebingungan para pemimpin, dan kekosongan spiritual manusia, jauh sebelum zaman modern yang penuh kegelisahan ini muncul. Tersembunyi dalam bait-bait kuno Serat Djoko Lodang, yang dikaitkan dengan pujangga besar keraton Ranggawarsita, tersimpan bisikan yang terasa begitu relevan hari ini. Naskah ini bukan sekedar ramalan tentang pergolakan politik atau perubahan zaman. Ia berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang retaknya kesadaran manusia ketika ia mulai melupakan asal-usulnya. Di lingkungan Keraton Surakarta, tempat para bangsawan, ulama, dan cendekiawan berkumpul dalam sunyi, ilmu tidak pernah ditulis secara gamblang. Kebenaran dibungkus dalam tembang. Peringatan diselubungi simbol. Hanya mereka yang memiliki kepekaan batin yang mampu menangkap maknanya. Serat Djoko Lodang bukan sekedar karya sastra. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan siklus kehancuran dan kebangkitan. Cermin yang menunjukkan apa yang terjadi ketika keserakahan menggantikan syukur, ketika kesombongan mengalahkan kerendahan hati, dan ketika nilai-nilai ketuhanan dipinggirkan demi ambisi duniawi. Namun pertanyaannya adalah, apakah teks ini benar-benar meramalkan satu masa tertentu dalam sejarah Jawa? Atau ia sedang mengungkap hukum spiritual yang abadi, yang selalu berulang setiap kali manusia menjauh dari pusat moralnya? Dalam video ini, kita tidak akan membacanya sebagai sejarawan semata, tetapi sebagai pencari makna. Kita akan menyelami lapisan filosofinya, mengurai simbol-simbolnya, dan memahami mengapa banyak orang merasa bahwa pesan Djoko Lodang sedang hidup kembali di zaman kita. Karena mungkin ramalan itu bukan tentang masa depan, melainkan tentang kesadaran kita hari ini. Untuk memahami kedalaman Serat Djoko Lodang, kita harus kembali ke abad ke-19, sebuah masa ketika tanah Jawa berada di bawah bayang-bayang kolonialisme, konflik internal keraton, dan pergeseran besar dalam tatanan sosial. Di tengah keguncangan itu, lahirlah suara seorang pujangga yang sering disebut sebagai pujangga terakhir Jawa, Ranggawarsita. Ia hidup dan berkarya di lingkungan Keraton Surakarta pada masa ketika kekuasaan politik raja-raja Jawa semakin melemah akibat intervensi kolonial. Namun, yang lebih memprihatinkan bagi seorang pujangga bukan hanya runtuhnya struktur kekuasaan, melainkan runtuhnya adab, lunturnya etika, dan memudarnya kesadaran spiritual masyarakat. Dalam kosmologi Jawa, zaman tidak berjalan lurus. Ia berputar. Ada masa terang dan ada masa peteng, masa cahaya dan masa kegelapan. Serat Djoko Lodang lahir dalam kesadaran bahwa manusia sedang memasuki fase kemerosotan moral. Tetapi, seperti kebijaksanaan kuno lainnya, ia tidak menyampaikannya secara vulgar. Ia berbicara dalam simbol, metafora, dan bahasa sandi. Secara filosofis, teks ini berakar pada pandangan dunia Jawa yang memadukan unsur tasawuf, etika keraton, dan kebijaksanaan lokal. Dalam tradisi ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk menyatu dengan kehendak ilahi, bukan melalui klaim kosong, tetapi melalui laku batin, pengendalian diri, kejujuran, dan kesadaran akan tanggung jawab moral. Mengapa pesan ini terasa tersembunyi? Karena pada masa itu, menyampaikan kritik secara terang-terangan terhadap kondisi sosial dan penguasa bisa berbahaya. Maka para pujangga menggunakan tembang sebagai kendaraan aman. Puisi menjadi perisai, simbol menjadi kunci. Hanya mereka yang mampu membaca dengan hati yang bersih, yang bisa menangkap maksud sejatinya. Lebih dalam lagi, Serat Djoko Lodang tidak hanya berbicara tentang kondisi eksternal. Ia berbicara tentang krisis batin manusia, tentang ketika ilmu dipisahkan dari akhlak, tentang ketika jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah,
tetapi sebagai alat kepentingan. Tentang ketika manusia lebih percaya pada kekuatan materi daripada petunjuk Tuhan. Dalam banyak tradisi spiritual, masa kemerosotan bukanlah akhir. Ia adalah ujian, sebuah fase penyaringan. Dan dalam sudut pandang inilah serat Joko Lodang menjadi relevan. Bukan sebagai teks pesimistik, tetapi sebagai alarm kesadaran. Ia seakan berkata, jika manusia lupa pada pusatnya, maka dunia akan kehilangan keseimbangannya. Namun di balik peringatan itu, tersembunyi harapan. Karena setiap siklus kegelapan selalu menyimpan benih kebangkitan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang sejarah, melainkan tentang apakah kita mampu mengenali tanda-tandanya. Mari kita masuk ke inti yang paling sering disalahpahami. Banyak orang membaca serat Joko Lodang sebagai ramalan literal, seolah-olah ia hanya berbicara tentang pergantian pemimpin, kekacauan politik, atau runtuhnya sebuah tatanan sosial. Namun, jika kita berhenti pada lapisan itu, kita baru menyentuh permukaan. Dalam tradisi Jawa, tokoh seperti Joko Lodang bukan sekedar nama. Ia adalah simbol. Joko melambangkan jiwa muda, kesadaran manusia yang masih memiliki potensi untuk tumbuh. Lodang sering dimaknai sebagai peluru atau anak panah, sesuatu yang melesat cepat, tajam, dan tak bisa ditarik kembali. Secara simbolik, ini adalah gambaran tentang zaman yang bergerak cepat, perubahan yang tak terhindarkan, dan konsekuensi dari setiap pilihan moral yang kita lepaskan ke dunia. Bayangkan sebuah anak panah yang sudah dilepaskan dari busurnya. Ia akan terus melaju hingga menemukan sasarannya. Begitulah hukum sebab akibat dalam kehidupan. Setiap ketidakadilan, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan terhadap amanah, ia tidak hilang. Ia bergerak. Ia menunggu saatnya kembali. Inilah lapisan pertama yang ingin disampaikan oleh serat ini. Krisis zaman bukanlah kejadian acak. Ia adalah hasil akumulasi dari pilihan manusia. Dalam beberapa baitnya, digambarkan keadaan ketika yang benar dianggap salah dan yang salah justru diagungkan. Ketika orang yang tidak layak memimpin justru berada di atas dan yang bijaksana tersisih. Namun ini bukan semata kritik sosial. Ini adalah cerminan kondisi batin kolektif. Karena dalam pandangan spiritual Jawa, pemimpin adalah refleksi masyarakatnya. Jika masyarakat mencintai kemewahan berlebihan, maka ia akan dipimpin oleh mereka yang rakus. Jika masyarakat mengagungkan penampilan di atas substansi, maka ia akan mendapatkan pemimpin yang pandai berbicara, tetapi kosong makna. Serat Joko Lodang seolah berbisik, perbaiki batinmu, maka zaman akan berubah. Disinilah kedalaman filosofinya. Ia tidak mengajak pemberontakan fisik, ia mengajak revolusi kesadaran. Kita sering bertanya, mengapa dunia semakin kacau? Namun jarang bertanya, apakah aku telah menjaga kejujuran dalam hal kecil? Apakah aku telah menunaikan tanggung jawabku dengan benar? Anak panah zaman melesat karena kita melepaskannya bersama-sama. Dan ada satu lagi simbol yang sering terlewat. Fase peteng, masa kegelapan. Dalam kosmologi Jawa, kegelapan bukan sekedar kehancuran. Ia adalah fase ujian. Seperti malam yang mendahului fajar. Seperti tanah yang harus retak sebelum benih tumbuh. Artinya, kekacauan bukanlah akhir. Ia adalah proses pemurnian. Namun tidak semua orang mampu melewati fase ini dengan selamat. Mereka yang bergantung pada kekuasaan dunia akan panik ketika dunia berubah. Mereka yang bergantung pada materi akan runtuh ketika materi goyah. Tetapi mereka yang menambatkan dirinya pada nilai-nilai ketuhanan, pada kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri akan tetap tegak meski zaman berguncang. Serat Joko Lodang tidak memberi tanggal, tidak memberi nama tokoh, tidak menunjuk satu era spesifik.
Karena sesungguhnya, ia berbicara tentang pola yang berulang. Dan pola itu bisa muncul kapan saja, bahkan sekarang. Pertanyaannya bukan lagi, apakah ramalan ini sedang terjadi? Melainkan, di posisi mana kita berdiri ketika anak panah itu melesat? Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih sunyi. Lapisan yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika, tetapi harus direnungkan dengan kesadaran. Salah satu paradoks terbesar dalam serat Djoko Lodang adalah ini. Ia berbicara tentang kemerosotan, namun sesungguhnya sedang menyiapkan kebangkitan. Banyak pembaca terjebak dalam rasa takut. Mereka melihat bait-bait tentang kekacauan, tentang hilangnya tatanan, tentang orang-orang yang kehilangan arah. Lalu mereka menyimpulkan bahwa naskah ini adalah ramalan kiamat sosial. Padahal, dalam filsafat Jawa yang dipengaruhi oleh laku spiritual dan etika ketuhanan, kehancuran bukanlah titik akhir. Ia adalah proses penyucian. Seperti besi yang harus masuk ke dalam api agar menjadi kuat. Seperti jiwa yang diuji agar menjadi jernih. Disinilah letak rahasianya. Serat ini tidak hanya berbicara tentang dunia luar, tetapi tentang perang batin manusia. Tentang pertarungan antara nafsu dan nurani, tentang pilihan antara mengikuti arus zaman atau berdiri teguh pada prinsip meski sendirian. Ada bait-bait yang menggambarkan situasi ketika manusia kehilangan pegangan. Namun, jika kita membaca dengan hati yang lebih dalam, kita akan menemukan pesan tersembunyi. Pegangan itu sebenarnya tidak pernah hilang. Manusialah yang melepaskannya. Dalam tradisi kebijaksanaan Jawa, manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki rasa, bukan sekadar emosi, tetapi kesadaran batin yang halus. Ketika rasa ini tertutup oleh keserakahan, iri hati, dan ambisi berlebihan, maka dunia luar pun ikut menjadi keruh. Tetapi ketika rasa ini dijernihkan melalui laku disiplin, doa, dan introspeksi, maka kekacauan luar tidak mudah mengguncang batin. Inilah lapisan yang jarang dibahas. Serat Djoko Lodang seolah mengajarkan bahwa zaman gelap adalah ujian seleksi. Ia menyaring siapa yang hanya mengikuti tren dan siapa yang tetap setia pada nilai. Ia memisahkan mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan mereka yang menjadikan tanggung jawab sebagai amanah. Ada pula anggapan bahwa naskah ini adalah ramalan politik yang spesifik. Beberapa orang mencoba mencocok-cocokkan baiknya dengan tokoh-tokoh tertentu di berbagai era. Namun, pendekatan seperti ini seringkali menyempitkan maknanya. Karena jika kita terlalu fokus pada figur luar, kita kehilangan pesan inti. Tokoh dalam serat ini adalah simbol dari kondisi jiwa manusia. Pemimpin yang lalai bisa berarti ego yang memimpin hidup kita. Rakyat yang bingung bisa berarti pikiran yang tidak terarah. Zaman kacau bisa berarti hati yang jauh dari kesadaran ilahi. Dan disinilah paradoks yang paling dalam. Kita mencari perubahan di luar, padahal medan perang sesungguhnya ada di dalam diri. Banyak orang ingin dunia berubah dengan cepat. Namun, perubahan yang tidak dibangun di atas fondasi moral hanya akan melahirkan kekacauan baru. Serat ini mengingatkan bahwa kebangkitan sejati bukanlah revolusi fisik, melainkan kebangkitan akhlak. Ia tidak menyeru pada fanatisme. Ia tidak mengajak pada kebencian. Ia menyeru pada kesadaran. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa pesan ini terasa rahasia. Karena yang dituntut bukan sekadar pemahaman intelektual, melainkan transformasi pribadi. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih tajam. Jika zaman ini adalah fase penyaringan, apakah kita sedang dimurnikan atau justru terseret arus? Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Karena pengetahuan yang tidak dihidupi hanya akan menjadi hiasan pikiran.
Serat Djoko Lodang bukan untuk ditakuti, ia untuk direnungi. Dan renungan sejati selalu berujung pada tindakan batin. Jika zaman sedang bergerak cepat seperti lodang yang melesat, maka langkah pertama adalah memperlambat diri. Dunia mungkin berlari, tetapi kesadaran tidak boleh tergesa. Luangkan waktu untuk hening, untuk mengevaluasi diri sebelum menilai keadaan luar. Mulailah dengan pertanyaan sederhana namun tajam. Apakah aku telah jujur dalam hal-hal kecil? Apakah aku memegang amanah dengan penuh tanggung jawab? Apakah aku mencari kebenaran atau sekedar pembenaran? Dalam banyak ajaran kebijaksanaan Timur, perubahan besar selalu dimulai dari laku kecil yang konsisten. Bangun disiplin batin, menjaga lisan, menahan amarah, mengendalikan keinginan yang berlebihan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di zaman yang penuh distraksi, menjaga integritas adalah bentuk keberanian. Serat ini juga mengajarkan pentingnya keteguhan nilai. Ketika yang salah dianggap benar oleh banyak orang, berdiri dalam kebenaran terasa sunyi. Namun justru disitulah kualitas jiwa diuji. Tidak semua suara mayoritas adalah kebenaran, dan tidak semua kesunyian adalah kelemahan. Praktik kedua adalah memperbaiki niat. Dalam setiap tindakan, baik bekerja, memimpin, belajar, atau berkeluarga, niat adalah pusat gravitasi. Jika niat hanya untuk pujian, maka ketika pujian hilang, semangat pun runtuh. Tetapi jika niat dilandaskan pada tanggung jawab kepada Yang Maha Mengetahui, maka bahkan ketika dunia tidak melihat, hati tetap tenang. Inilah cara menghadapi zaman petang. Bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kejernihan. Praktik ketiga adalah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara pencapaian lahiriah dan pertumbuhan batin. Kekacauan sering muncul ketika manusia mengejar materi tanpa menguatkan moral. Maka jadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah. Jadikan kesuksesan sebagai sarana berbagi, bukan sekedar simbol status. Dan yang terakhir, jangan terjebak dalam rasa putus asa. Serat Djoko Lodang berbicara tentang kemerosotan, tetapi juga menyiratkan kebangkitan. Artinya, selalu ada peluang untuk memperbaiki arah. Bahkan di tengah krisis, selalu ada orang-orang yang tetap menjaga cahaya nilai. Jadilah bagian dari mereka. Tidak perlu menjadi tokoh besar. Tidak perlu menunggu perubahan sistem. Mulailah dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkaran terdekat. Karena ketika kesadaran individu berubah, ia memengaruhi lingkungan. Dan ketika cukup banyak jiwa terjaga, arah zaman pun perlahan bergeser. Anak panah mungkin sudah melesat, tetapi kita masih bisa memilih bagaimana berdiri ketika ia tiba. Kita telah menelusuri lorong-lorong sunyi Serat Djoko Lodang. Bukan sekadar sebagai teks kuno, tetapi sebagai cermin kesadaran. Kita melihat bagaimana ia lahir di tengah zaman yang goyah. Bagaimana ia membungkus kritik dalam simbol. Bagaimana ia berbicara tentang kemerosotan moral, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Dan yang paling penting, kita memahami bahwa ramalan itu bukan tentang menunjuk siapa yang salah, melainkan tentang menguji siapa yang tetap teguh. Serat ini mengajarkan bahwa zaman hanyalah pantulan dari batin kolektif. Jika hati manusia dipenuhi keserakahan, maka dunia akan terasa sempit. Jika hati manusia dipenuhi kesombongan, maka kepemimpinan akan kehilangan arah. Tetapi jika hati kembali pada nilai, pada kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan, maka bahkan di masa paling gelap pun cahaya tetap ada.
Inilah pesan terdalamnya. Krisis adalah panggilan untuk kembali. Bukan kembali pada nostalgia masa lalu, bukan kembali pada simbol tanpa makna, tetapi kembali pada pusat diri, pada kesadaran bahwa hidup adalah amanah. Mungkin anak panah zaman memang sedang melesat cepat. Mungkin kita hidup di fase penyaringan. Namun pertanyaan sejatinya bukanlah apakah ini zaman yang diramalkan, melainkan apakah kita sedang memperkuat batin atau justru ikut terseret arus? Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru dalam diri Anda, tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Bagian mana dari serat Joko Lodang yang paling menggugah? Dan bagaimana Anda memaknainya dalam kehidupan hari ini? Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menggali kebijaksanaan kuno, menghidupkannya dalam kesadaran modern, dan menapaki jalan yang lebih jernih di tengah zaman yang terus bergerak. Karena mungkin kebangkitan itu tidak akan datang dari luar. Ia dimulai dari diri kita sendiri.